area yang membuat kita percaya bahwa saham tersebut menarik untuk kita ambil. Hai guys, assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Saya akan memberikan 4 analisa saham dan juga rekomendasi saham untuk kawan-kawan pantau besok di hari Senin 20 Januari 2024. Nah, sebelum itu kita akan membahas terkait beberapa keseruan kita ya untuk dari Jumat 17 Januari 2025. Pantauan pagi CEM selama di atas 64 dan ini masih berlaku ya kawan-kawan. Dan tadi pagi dari keluarga Oke Saham juga saya sudah rekomendasi CEM ketika di merah dan kita akan pantau selama bertahan di atas 64, semoga aja akan terus lanjut. Jajan sore di keluarga Oke Saham di tanggal 16 Januari 2025 itu adalah INDEX dan alhamdulillah di hari Jumat ini kita cuan ya INDEX. Dan yang akhirnya bertanya ya untuk MLPL, Pak Budi MLPL kok turun. Nah, ini memang di keluarga Oke Saham saya sudah kasih tahu kumpulin MLPL di kisaran harga 115 sampai dengan 117. Dan alhamdulillah hari Jumat kemarin kita panen ya. MLPL oke, koreksi, saya lagi antri 115 116 nunggu ISG mau merah lagi santai. Nah, ini sudah saya rekomendasi di 16 Januari dan alhamdulillah 17 Januari kita panen. Di jam 9.16 gula itu ARB, memang langsung ARB, tapi saya sudah kasih tahu ARB tanpa volume buangan. Dan alhamdulillah jajan sore kita juga di 14 Januari itu ada AADI dan juga SMGA. AADI sudah cuan ya di tanggal 15 Januari dan SMGA baru hari Jumat kemarin ya. Ini kita panen cukup lumayan untuk SMGA. Kita beli dari 61 dan alhamdulillah SMGA panen. Ketika CPRO bangun dari harga 50, di sini sudah terlihat sekali ya ketika CPRO naik, itu ada volume buy yang cukup bagus dan saya sudah rekomendasi saham 50 menarik. Dan alhamdulillah CPRO panen kita ya. Saya ambil lagi ketika di ARB. Kenapa sih Pak Budi berani ngambil di gula ketika di pagi ya 927? Itu sebenarnya saya melihat ada power buy yang masih bagus di situ. Jadi dan alhamdulillah gula panen ya kita ambil dari ARB. Dan cuan lagi dari Jumat itu adalah WRG. Nah, ini saya sudah rekomendasi dari 100 101 dan alhamdulillah WRG panen. Sebenarnya beberapa saham yang saya rekomendasikan tadi ini juga masih sangat-sangat bagus ya. Nah, saya akan menganalisa dan juga merekomendasikan saham-saham tersebut. Nah, yang pertama saya akan menganalisa yang namanya AADI. Nah, AADI ini masih sangat menarik dikarenakan harga sahamnya masih berada di atas MA5. Ya, di sini MA5-nya ada di harga 8.700 dan closing di 8.900. Dari Jumat kemarin sempat naik sampai dengan 4,50% di 9.200, tapi closing turun dan close di 8.900. Menurut saya ini sangat-sangat menarik ya, karena ini adalah salah satu saham uptrend dan masih terjaga trennya. Ketika kita bongkar di chart 5 menitannya, AADI ada yang menarik perhatian saya. Apa itu Pak Budi? Nah, di sini ada kawan-kawan bisa yang pakai chart manual saja sudah terlihat ya bahwa ada power buy di sini. Nah, kawan-kawan lihat nggak sih volumenya? Ini adalah power buy di candle hijau yang gede sampai yang membuat AADI naik sampai dengan 9.200. Dan ketika sahamnya turun dari 9.200 ke 8.900, volumenya hilang. Nah, ini yang membuat saya menarik nih buat kawan kita perhatikan. Berarti ada yang masuk dan juga ngangkat AADI sampai dengan 9.200 dan ketika harganya turun dia nggak jualan, jadi masih stuck di situ. Jadi AADI ini sangat-sangat menarik selama AADI bertahan di atas MA20 yaitu di 8.300. Berarti, nah di sini kawan-kawan bisa membuat trading plan buat kawan-kawan semua. Buy 1 bisa kawan-kawan ambil di 8.900, buy 2 itu kawan-kawan beli di dekat harga MA20 yaitu adalah di 8.300. Jadi cari buy 2-nya 8.300 sampai dengan 8.400. Ini cukup menarik sekali buat kawan-kawan pantau. Target saya adalah kawan-kawan bisa ambil di high di sini adalah 9.400, itu adalah target saya terdekat. Lalu harga psikologis di 10.000. Saya akan merekomendasikan lagi dan saya akan kembali ke bot Oke Saham ya, biar kawan-kawan juga bisa melihat kelebihan dari bot Oke Saham. Saham kedua yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan semua itu adalah WIRG. Nah, ini kemarin saya sudah rekomendasi dan kita sudah cuan ya. Saya sudah rekomendasi jual di sekitar harga 105 dan closing WIRG turun ke 101 walaupun dia punya gap ya. Nah, dia ada gap di situ, tapi kita akan pantau dan juga buat trading plan. Kenapa WIRG ini masih sangat-sangat menarik? Pertama adalah kalau kita ngeliat dari chart daily-nya, WIRG ini sudah punya pola dan polanya ini sudah
breakout, berarti menandakan menuju target itu adalah di kisaran, menurut saya ya, targetnya itu adalah di kisaran harga 1200 sampai dengan 120 sampai dengan 140. Nah, kawan-kawan bisa gambarkan targetnya di sini ya. Itu adalah target saya ya. Kedua, yang buat saya menarik itu adalah banda detektornya bagus, ditambah akumulasinya juga secara 5 harian ini menarik. Oke, setelah kita menemukan saham uptrend yang cukup bagus, ditambah juga di daily-nya oke, kita melihat momentum dari chart 5 menitan dari PSAB. WIRG ya di chart 5 menitan. Nah, kawan-kawan di sini bisa melihat ya, ini yang membuat buat Oke Saham sangat mudah sekali untuk dipahami. Dikarenakan kita bisa melihat power buy yang cukup bagus di sini. Nah, jadi saya mengatakan bahwa WIRG ini masih sangat bagus ketika terlihat ada power buy yang masuk ya. Dengan kalau seandainya seperti ini ya, kita tinggal berharap aja ini ada power buy-nya akan mengangkat kembali saham tersebut. Itu adalah harapan kita, apalagi saham ini adalah saham uptrend. Nah, area buy-nya di mana Pak Budi untuk seandainya saya mau masuk lagi WIRG? Oke, area buy di sini sudah terlihat sekali. Ini adalah gap-nya. Itu adalah di harga 96. Jadi kita jadikan itu buy 2 karena closing di harga 101. Buy 1 adalah 101 harga closing. Buy 2 adalah 96, itu sebagai area tutup gap. Stop lossnya ada di harga berapa Pak Budi? Stop lossnya adalah di harga MA20, yaitu di sekitar harga 95. Jadi WIRG selama bertahan di atas 95, dia sudah tutup gap nih, tapi malah makin merosot, itu bahaya. Tapi menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali dan bisa kawan-kawan pantau. Semoga nggak tutup gap dulu ya. Dia akan memberikan kenaikan sampai dengan 105, 106 sampai dengan 110 dulu. Ya, harapan saya sih ini saham uptrend ini masih sangat-sangat bagus ya. Oke, saham ketiga yang saya rekomendasikan dan juga ini masih sangat bagus ya, itu adalah PSAB. Nah, ini ada pengecualian nih di PSAB terkait tren. Beberapa orang sudah nanya ke saya, Pak Budi kenapa rekomendasi PSAB? Padahal PSAB ini masih di bawah tren dari buat Oke Saham. Saya membuat trading plan yang juga menarik buat kawan pertimbangkan. Jadi sebenarnya selama saham tersebut masih berada di area trading plan, saham tersebut masih sangat menarik. Walaupun kalau kita melihat tren ini sedang di bawah tren. Oke, sebelum kita bahas PSAB, kawan-kawan bantu saya ya, like dan juga komen video ini. Yang like dan juga komen, saya doakan diberikan rezeki berlimpah dari segala arah. Amin ya robbal alamin. Kenapa sih saya menarik untuk PSAB ya? Kalau saya melihat dari garis tren, memang PSAB itu di bawah garis tren. Tapi saya membuat trading plan itu dari PSAB adalah melihat dari garis MA200. Nah, PSAB sedang menguji MA200. Jadi selama bertahan di atas MA200, menurut saya ini bisa berpotensi mantul. Nah, itu yang membuat saya, makanya saya mengambil saham PSAB. Jadi intinya sih nggak masalah kita beli di bawah garis tren, tapi kita harus punya area yang membuat kita percaya bahwa saham tersebut menarik untuk kita ambil. PSAB ini mantul dari MA200 dan MA200-nya ada di harga 236. Oke, selama bertahan di atas 236, ini PSAB menarik. Ini berarti sekitar ada 5 tick ya dari area MA200. Di sini sudah kawan-kawan bisa paham buy 1 dan buy 2-nya di mana ya. Nah, kita akan bongkar dari chart 5 menitannya di PSAB. Kita buat PSAB 5 dan ini adalah buat Oke Saham ya. Dan kita melihat bahwa di chart 5 menitan PSAB ini memang ada power yang cukup bagus. Di sini kan ada spike volume nih di candle besar ini. Berarti ini memang saham ini berpotensi naik selama masih berada di area trading plan. Jadi kawan-kawan bisa ambil PSAB itu di harga, kalau di sini ya bisa terlihat adalah di harga closing 246. Buy 2-nya adalah di harga 236 atau di MA200. Kawan-kawan harus disiplin kalau seandainya jebol dari 236 atau di bawah MA200 di closing, kawan-kawan harus buang karena sudah di bawah support yang kita jadikan alasan kita untuk bisa mengambil PSAB ini. Itu aja 4 rekomendasi saham untuk kawan-kawan pantau untuk minggu depan ya. Semoga bisa memberikan cuan yang cukup besar untuk kawan-kawan semua. Tolong dianalisa kembali, dan kalau nggak cocok dengan analisa Oke Saham jangan diikutin. Tapi kalau kawan-kawan mau belajar analisa simple bersama Oke Saham, bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Itu aja buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.